Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam diangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi ketika berusia masih sangat muda, yaitu 33 tahun. Nabi Yunus alaihi salam berasal dari negeri Syam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yunus alaihi salam untuk berdakwah bagi kaum Ninawa. Kaum Ninawa bertempat tinggal di wilayah Irak sekarang ini. Ketika itu, kaum Ninawa masih menyembah berhala yang menjadi tradisi sejak zaman dahulu. Nabi Yunus alaihissalam pun mentaati perintah Allah dan menuju kaum Ninawa. Negeri Ninawa seperti wilayah Arab kebanyakan. Negeri itu dikelilingi oleh gurun dan bercuaca sangat ekstrim. Wilayah Ninawa dihuni oleh ratusan orang. Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di negeri itu agar kaum Ninawa tidak lagi menyembah berhala. Demi menjalankan tugas mulia itu, Nabi Yunus alaihissalam pun berjalan selangkah demi selangkah. Ia meninggalkan negeri Syam, kampung halaman yang sangat dicintainya itu. Perjalanan menuju Ninawa adalah ujian berat pertamanya. Jarak antara kampung halaman Nabi Yunus alaihissalam dan negeri Ninawa sangatlah jauh. Perbekalan yang dibawanya semakin menipis. Dalam lelah, ia terus berjalan. Ia melihat pemukiman penduduk dari kejauhan. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tibalah Nabi Yunus alaihissalam di negeri Ninawa, sebuah tempat yang sangat asing baginya. Di tempat inilah ia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus adalah seorang pendatang. Ia mengalami ujian yang sangat berat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang di negeri yang seluruh penghuninya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, melainkan menyembah berhala. Kaum Ninawa telah menjalankan tradisi menyembah berhala selama bertahun-tahun. Tradisi yang diajarkan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Mereka memahat batu menjadi berbagai bentuk untuk kemudian mereka sembah. Kaum Ninawa tak hanya menyembah berhala, perilaku mereka pun tidak terpuji. Mereka juga selalu melakukan kejahatan. Kaum Ninawa pun dikenal keras kepala. Ketika sampai di negeri Ninawa, Nabi Yunus alaihissalam melihat sendiri bagaimana penduduk negeri itu menyembah berhala. Banyak berhala tersebar di setiap penjuru negeri. Ya Allah, sungguh mereka telah menyekutukan Engkau, ujar Nabi Yunus di dalam hati. Ia sedih melihat kesesatan di depan matanya. Nabi Yunus alaihissalam pun berjalan menuju pusat berkumpulnya kaum Ninawa. Ia berjalan penuh keyakinan. Nabi Yunus alaihissalam percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepadanya untuk berdakwah di tempat yang sangat asing itu. Nabi Yunus alaihissalam mendekati kerumunan kaum Ninawa yang sedang sibuk dengan urusannya masing-masing. Beberapa penduduk mulai menyadari kehadiran orang asing di dekat mereka. Pandangan mereka pun penuh curiga kepada Nabi Yunus alaihissalam. Mereka saling berbisik. "Siapa laki-laki itu?" tanya salah seorang penduduk. "Ia mungkin pengembara," tebak yang lain. "Ah, bisa saja orang tidak waras," ucap penduduk lainnya. Nabi Yunus mendengar bisik-bisik kaum Ninawa yang mempertanyakan dirinya. Ia tahu bahwa tidak mudah menyuarakan ajaran tauhid di tempat yang selama bertahun-tahun disesatkan oleh ajaran nenek moyang mereka. Penduduk Ninawa tentu tidak akan mudah melepaskan ajaran yang telah diwariskan oleh leluhurnya bertahun-tahun lamanya. Nabi Yunus tidak menyerah. Dakwahnya harus dimulai. Kebenaran seberapapun pahitnya harus disampaikan. Nabi Yunus sangat menyadari betapa kehadiran sebagai orang asing ke negeri yang jauh dari kampung halamannya itu akan sulit diterima. "Hei, siapa kamu?" tanya salah seorang penduduk dengan nada sinis kepada Nabi Yunus alaihissalam. "Saya Yunus. Saya datang ke Ninawa atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu."
Jelas Nabi Yunus alaihissalam dengan suara lantang tanpa ragu. Selama ini, kalian telah menyembah batu-batu mati dan itu adalah perbuatan salah. Lanjut Nabi Yunus alaihissalam. Penduduk Ninawa dibuat kesal karena merasa tersinggung oleh ucapan Nabi Yunus alaihissalam. Tapi Nabi Yunus alaihissalam tidak lelah bersuara tentang ajaran tauhid. Apa itu Allah yang dikatakan pendatang bernama Yunus itu? Gerutu penduduk Ninawa dengan nada kesal. Ia mau mengganti Tuhan kita dengan Allahnya, ujar yang lain dengan marah. Hei pendatang, berani-beraninya kau masuk ke negeri kami dan menghina Tuhan kami yang sudah dari masa nenek moyang kami disembah. Tuhan kami sudah memberikan segalanya kepada kami sehingga kami bisa hidup sampai hari ini, ujar penduduk yang lain. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan hingga bertahun-tahun Nabi Yunus alaihissalam tidak menyerah berdakwah. Penduduk Ninawa pun tetap kukuh dengan sikapnya. Yunus, pergilah kau dari rumah kami, percuma omong kosongmu itu, ujar penduduk yang lain. Mereka menuding Nabi Yunus alaihissalam hanya menginginkan harta dan ketenaran dari dakwahnya tersebut. Kami beritahu kepadamu Yunus, bahwa kami tidak akan pernah menerima ajaranmu yang aneh itu, ujar penduduk yang lain. Kaum Ninawa lama-kelamaan menganggap ucapan Nabi Yunus sebagai omong kosong dan memandangnya sebagai orang gila. Kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak perintahnya, kata Nabi Yunus alaihissalam. Diazab? Memangnya Tuhanmu bisa mengazab kami? Dasar pembual, ujar seorang penduduk. Di antara kaum Ninawa yang menentang Nabi Yunus alaihissalam, ada dua orang yang menerima hidayah. Mereka mengakui kebenaran ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kedua orang itu bernama Rubil dan Tanuh. Rubil adalah sosok yang rendah hati dan bijaksana, sedangkan Tanuh adalah sosok yang sederhana dan baik budinya. Keduanya menyadari bahwa tradisi menyembah berhala yang dilakukan oleh kaumnya selama ini adalah salah. Mereka melihat kedatangan Nabi Yunus alaihissalam sebagai pemberi penerangan bagi gelapnya kehidupan kaum Ninawa selama ini. Wahai Nabi Allah, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, ikrar Rubil dan Tanuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Sekalipun telah mendapatkan dua pengikut, usaha Nabi Yunus alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Ninawa yang lain tidaklah berhenti. Sayangnya, mereka tetap kukuh dan menolak ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Rubil dan Tanuh yang kini menjadi pengikut Nabi Yunus alaihissalam pun mereka musuhi. Nabi Yunus alaihissalam pun sudah sangat terpojok saat itu. Hanya Rubil dan Tanuh yang mau menerima ajaran tauhidnya. Melihat Nabi Yunus alaihissalam dihina, Tanuh meminta kepadanya untuk menurunkan azab. Wahai Nabi Allah, berdoalah kepada Allah, datangkanlah azab kepada mereka, agar mereka sadar kebenaran ajaranmu. Pinta Tanuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Rubil yang bijaksana lalu berkata kepada kaum Ninawa, jika Nabi Yunus alaihissalam sudah berdoa meminta azab untuk kamu sekalian, maka doa itu pasti segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika azab itu datang, maka negeri Ninawa akan hancur. Kaum Ninawa benar-benar keras kepala. Mereka memilih untuk tetap berada di dalam kegelapan dan kesesatan. Ketahuilah, azab Allah sangatlah pedih, kata Nabi Yunus alaihissalam. Azabmu tidak akan datang kepada negeri kami, Yunus, ujar penduduk Ninawa penuh percaya diri. Dengan perasaan sedih, akhirnya Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaum Ninawa. Mereka pun bersorak-sorai melihat Nabi Yunus alaihissalam pergi. Kaum Ninawa melihat kepergian Nabi Yunus alaihissalam itu sebagai sebuah kekalahan. Dalam perjalanan meninggalkan Ninawa,
Nabi Yunus alaihissalam akhirnya berdoa agar azab yang pedih diturunkan untuk menghukum kaum itu. Setelah kepergian Nabi Yunus alaihissalam dan sahabatnya Tanu, kaum Ninawa pun merasakan ketenangan. Bagi mereka tidak ada lagi orang asing yang mengganggu mereka. Mereka kembali dengan kebiasaan menyembah berhala. Namun, ketenangan di negeri Ninawa itu tidak berlangsung lama. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Gemuruh terdengar keras di sana-sini. Angin pun berhembus sangat kencang hingga menghempaskan harta benda milik kaum Ninawa. Penduduk kaum Ninawa yang berada di ladang berlarian meninggalkan pekerjaannya. Mereka lari tunggang langgang tak menentu arah. Awan hitam pekat menurunkan hujan yang sangat deras. Petir menyambar-nyambar. Sebagian penduduk Ninawa berusaha menyelamatkan apa yang mereka miliki. Keinginan untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri membuat penduduk Ninawa tak lagi menghiraukan semua peliharaan mereka. "Ayo lari, selamatkan diri kalian masing-masing," ujar salah seorang penduduk. Kiamat kecil sedang menimpa negeri itu. Setiap orang hanya peduli pada keselamatan dirinya masing-masing. Penyesalan dan keinginan bertobat terdengar dari segala penjuru Ninawa. Semua mereka menyesal karena menolak ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Di tengah badai, tanah yang bergetar dan hujan deras, penduduk Ninawa bersujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ampuni kami ya Allah," kata penduduk Ninawa. Mereka berjanji akan patuh sepenuh hati pada ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam. Tiba-tiba, badai, gempa bumi, dan gemuruh pun berhenti. Langit kembali cerah dan tanah tak lagi bergejolak. Penduduk Ninawa heran dengan perubahan itu. Mereka semua bersyukur melihat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berhenti. Segala puji bagi Allah yang telah menghentikan azab ini. Sejak hari itu, kaum Ninawa meninggalkan tradisi menyembah berhala yang selama bertahun-tahun telah mereka lakukan. Mereka mengakui akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak lagi menyembah benda berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Berhari-hari berjalan, Nabi Yunus alaihissalam dan Tanuh tiba di sebuah dermaga. Sebuah kapal hendak berjalan meninggalkan pelabuhan. "Bolehkah kami menumpang kapal ini?" tanya Nabi Yunus alaihissalam kepada seorang yang bertugas di kapal tersebut. "Oh ya, silakan naik," kata orang tersebut. Nabi Yunus alaihissalam bersama Tanuh menaiki kapal tersebut. Tak terasa, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihissalam telah jauh meninggalkan dermaga. Cuaca cerah dan ombak yang tenang mengiringi pelayaran kapal. Nakhoda kapal tiba-tiba dikejutkan oleh gumpalan awan hitam di kejauhan. Wajah nakhoda kapal yang tadinya ceria berubah menjadi ketakutan. Gumpalan awan itu semakin lama semakin mendekat. "Kita harus bersiap-siap menghadapi badai di depan," perintah nakhoda kapal kepada anak buah kapalnya. Mereka pun bersiap di posisi masing-masing. Para anak buah kapal itu berlarian mempersiapkan diri. Mereka berteriak satu sama lain. Mereka memperkuat mengembangkan layar dan menguatkan tali-talinya. Kegaduhan di atas geladak kapal terdengar hingga ruang penumpang. "Ada apa ramai-ramai di atas?" tanya salah seorang penumpang. Seorang awak kapal menghampiri para penumpang. "Akan ada badai besar. Kapal akan berguncang keras. Bersiap-siaplah," perintah awak kapal itu kepada para penumpang. Para penumpang kemudian menjadi panik. Nabi Yunus yang mendengar kegaduhan, ia bersikap tenang. Ia terus berzikir dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awan hitam semakin pekat.
Goncangan kapal semakin terasa, ombak yang tenang jadi bergejolak. Hujan turun dengan lebatnya disertai kilat yang menyambar. Ombak besar mengepung kapal dari berbagai penjuru. Penumpang pun histeris. Sang nahoda terus mengendalikan kapal agar tidak karam. Ia merasakan kapalnya bermuatan terlalu berat untuk bisa melewati badai. Ia pun mengambil keputusan agar mengurangi muatan dengan membuang barang-barang yang dibawa oleh penumpang. Nahoda meminta kepada penumpang untuk membuang barang-barang yang mereka bawa untuk mengurangi beban kapal. Para penumpang patuh pada perintah nahoda kapal demi keselamatan mereka. Mereka pun melemparkan barang-barang yang mereka bawa ke laut. Kapal pun terasa menjadi lebih ringan dalam menghadapi badai yang terjadi. Anehnya, badai justru semakin besar. Ombak meninggi dan menerjang kapal berkali-kali. Kali ini nakoda kapal yang berpengalaman benar-benar dibuat bingung oleh kondisi laut di hadapannya. Usaha membuang barang-barang pribadi yang dilakukan seluruh penumpang kapal menjadi tak berarti. Nakoda dan awak kapal pun berunding untuk mencari jalan keluar dari badai besar ini. Tak ada pilihan lain, kita harus mengurangi penumpang agar kapal menjadi ringan, usul salah seorang awak. Tidak mungkin aku menyuruh mereka menjadi tumbal untuk terjun ke laut. Nahoda menolak. Ia sebenarnya sadar bahwa pilihan itu sangatlah tidak masuk akal. Agar adil, kita harus melakukannya dengan undian, saran salah seorang awak. Nahoda pun segera menyampaikan rencana ini kepada seluruh penumpang. Undian pun diambil. Ternyata nama Nabi Yunuslah yang terpilih untuk terjun ke laut. Beberapa penumpang menganggap bahwa undian itu tidak adil bagi orang alim seperti Nabi Yunus alaihissalam. Mereka meminta pengundian diulang. Semua setuju. Maka pengundian diulang, namun lagi-lagi nama Nabi Yunus alaihissalam yang muncul. Nabi Yunus alaihissalam menganggap bahwa pengundian itu adalah takdirnya. Nabi Yunus alaihissalam yakin bahwa hasil pengundian itu adalah rencana terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya akan terjun ke laut. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Nabi Yunus alaihissalam pun terjun ke laut. Tubuhnya pun hilang ditelan ombak. Tubuh Nabi Yunus alaihissalam lalu terombang-ambing di lautan yang luas. Kencangnya arus membuat Nabi Yunus merasakan tekanan yang luar biasa. Dalam keadaan yang begitu sulit, Nabi Yunus alaihissalam tak berhenti berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat setelah tubuh Nabi Yunus alaihissalam hilang di telan laut, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapal yang ditinggal Nabi Yunus alaihissalam berhasil melalui badai dahsyat itu. Para penumpang lalu bersyukur dan memuji kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berhasil melewati rintangan dalam pelayaran mereka. Nabi Yunus melihat sesuatu yang mendekatinya. Dari kejauhan tampak bayangan ikan yang besar. Perlahan tapi pasti bayangan itu tampak jelas di mata Nabi Yunus alaihissalam. Tak salah lagi, itu adalah ikan paus. Ikan paus kemudian mendekati tubuhnya. Dalam sekejap, Nabi Yunus merasakan tubuhnya terisap. Usahanya untuk melawan sia-sia. Gelombang air yang besar membawanya masuk ke dalam mulut ikan paus tersebut. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus alaihissalam kini berada di perut ikan paus dalam keadaan hidup. Namun ia tidak dapat melihat apa-apa. Tangannya hanya bisa meraba-raba untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam berusaha merenungi semua yang terjadi pada kehidupannya. Nabi Yunus alaihissalam pun sadar bahwa keputusannya meninggalkan kaum Ninawa adalah sikap yang salah. Allah tidak pernah memerintahkannya untuk pergi meninggalkan negeri itu.
Selama 40 hari Nabi Yunus berzikir di dalam perut ikan paus. Ia memohon ampun tanpa putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun akhirnya mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya ikan paus itu mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya. Nabi Yunus alaihissalam lalu bersujud syukur telah keluar dari perut ikan paus. Nabi Yunus pun mencari arah menuju Ninawa. Ia mempercepat langkahnya menuju tempat tinggal kaum yang dulu menolak ajarannya. Kali ini Nabi Yunus memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk kembali berdakwah di negeri Ninawa. Nabi Yunus pun akhirnya tiba di negeri Ninawa. Mulai saat itu, Nabi Yunus alaihissalam membimbing kaum Ninawa untuk meninggalkan kesesatannya yang menyembah berhala dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya. Kisah Nabi Yunus alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang sabar dan terus berdoa ketika cobaan dari Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita.